Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki ibadah kita, amal soleh kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang tata cara ketika seseorang ingin berhutang, ya. Kemudian ada rangkaian-rangkaian yang kemudian harus dilakukan, ya, ketika berhutang. Harus ada saksi, harus tercatat, ya. Kemudian tidak boleh saksi itu menyembunyikan, ya, menutupi, berkhianat. Kemudian kewajiban orang yang berhutang itu adalah membayar hutangnya tepat pada waktunya, ya, karena kalau tidak dibayar, ya, kemudian dia meninggal, ya, nanti tagihannya itu nanti di akhirat, gitu ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'allimu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menegaskan pada ayat ini bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Semuanya, ya, alam semesta raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk kita manusia. Kita itu ada yang punya, pemiliknya adalah Allah, ya, bukan kita yang punya, ya. Diri kita bukan kita yang punya, tapi yang punya diri kita adalah Allah. Ya, ini ayatnya yang menjelaskan tentang semuanya, baik yang ada di langit maupun di bumi, semuanya milik Allah. Kita manusia, ya, karena pemiliknya itu adalah Allah, nanti akan balik lagi kepada pemilik kita, yaitu Allah, ya. Jadi perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa kita itu adalah milik kita, ya salah, karena kita itu bukan milik kita, tapi kita adalah milik Allah. Nanti pasti akan kembali kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri kita supaya ketika Allah panggil kita, kita sudah siap mempertanggungjawabkan amal ibadah, amal soleh selama kita hidup di dunia, ya. Gitu.
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jikalau kalian itu menampakkan ya, apa yang ada pada diri kalian, ya, kita niat pengen berbuat baik, kemudian kita melakukan kebaikan itu. Ya, begitupun kita ingin berbuat jahat, kemudian kita berbuat jahat, ya, menampakkan sesuatu yang ada dalam diri kita, niat kita, ya, jelas terjadi autukhfuhu, gitu ya, atau kita menyembunyikannya. Kita punya niat, ya, berbuat baik, tapi dipendam saja, nggak dilakukan niat baik itu. Atau sebaliknya, kita punya niat berbuat jahat kepada seseorang, tapi kemudian kita tidak melakukannya. Ya, yuhasibukum billah, maka gitu ya, Allah itu akan menghisab. Ya, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Jadi apa yang kita tampakkan dalam perbuatan kita, berbuat baik, ya, itu nanti juga akan dihisab, akan ditimbang. Begitupun perbuatan buruk, perbuatan maksiat, dosa yang kita lakukan juga akan ditimbang. Ya, ditimbang-timbang mana yang paling berat, apakah baiknya apa buruknya. Kalau banyak kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak ibadahnya, insya Allah kita selamat. Tapi sebaliknya, kalau kemudian keburukan yang jauh lebih banyak, dosa, maksiat yang kita lakukan itu jauh lebih banyak, wah itu bahaya, gitu ya, berbahaya. Ya, Allah itu maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Kita niat aja, gitu ya, Allah tahu. Gitu. Oleh karena itu hati-hati ya, hati-hati ketika kita mau berbuat dosa atau maksiat. Kenapa? Karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan Allah maha mengetahuinya. Fayaghfiru, maka kemudian Allah mengampuni, ya, liman yasha, ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah tuh maha pengampun, ya. Orang baik itu bukan berarti kemudian tidak punya salah, tidak punya dosa, karena kita manusia kadang melakukan khilafan. Tapi orang baik ketika seseorang itu atau kita melakukan keburukan, dosa maksiat, maka kemudian kita bertaubat, kita menyesali perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan, dan kemudian kita tidak mengulanginya kembali. Ya. Maka apa? Fayaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang meminta ampun atas dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Kepada siapa? Kepada tadi ya, orang-orang yang Allah kehendaki. Orang-orang yang Allah kehendaki adalah orang-orang yang ketika dia berbuat salah, dia bertaubat, ya. Wa yu'adzibu man yasha, ya, wa yu'adzibu, dan Allah akan mengazab, Allah akan memberikan hukuman, Allah akan memberikan takziran, Allah akan memberikan sanksi, Allah akan memberikan denda man yasha kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yang berbuat keburukan, berbuat dosa terus, ya, nggak pernah minta ampun, nggak pernah taubat sepanjang hidupnya sampai dia meninggal, itu ya, keburukannya masya Allah banyak bisa, gitu ya, dan dia tidak sempat untuk bertaubat, maka Allah akan menghukum
orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang banyak berbuat maksiat dan dosa. Ya, Allah akan menghukumnya. Ya. Ini bentuk dari keadilan yang Allah berikan kepada kita. Allah itu maha adil, al-adlu. Allah itu maha adil. Yang berbuat baik, yang berbuat amal soleh, amal ibadah, maka akan Allah berikan berbagai macam nikmat, kebahagiaan. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat dosa, maksiat, Allah akan hukum, Allah akan berikan azabnya. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang gemar untuk berbuat kebaikan, beramal soleh. Ya, wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu ya apapun bisa, gitu ya. Ketika Allah berkehendak, ya terjadilah, kun fayakun, kan gitu ya. Terjadi maka terjadilah. Makanya ya nih, kalau kalian punya keinginan dan menurut kalian itu kemudian susah nih kayaknya nih, nggak usah ngomong susah, mintalah kepada Allah ya, dekati Allah, nanti ya yang susah itu jadi mudah. Ya, yang angel tadi, angel ya, aduh angel pisan cah gitu ya, minta sama Gusti Allah untuk dimudahkan, nanti Allah akan mudahkan, jadi gampang gitu ya. Jadi kalau nih kalian punya masalah berat gitu, masalahnya ya terlalu besar, bebannya ya berat sekali ya, maka banyaklah minta ampun dan kemudian minta pertolongan kepada Allah. Ya, kalau Allah ampuni dosa kita, ya niscaya Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya, kenapa? Karena Allah yang kemudian ngatur segalanya, Allah yang maha kuasa. Ya, gitu. Makanya ya kalau orang kemudian hidupnya bergantung kepada Allah, maka akan nikmat, akan bahagia. Tapi kalau orang ya menggantungkan hidupnya pada dirinya sendiri, maka akan berat menjalani kehidupan. Oleh karena itu, gantungkan hidup kita kepada Allah yang memiliki kita semuanya, yang memiliki alam semesta raya ini. Ya, niscaya hidup kita jadi mudah, gampang, enteng, bahagia. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan kenikmatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala dunia wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u nazza'a an qawli wa fi'ali wa niyati fi astabi min kulli
tajalli wa khairati faya rabbi matiyani bisirri hurufi wa nawi bi qalbi wa sam'i wa muqalati wa sahin alayya hibdahu madarsahu fi jahin nabi wal ali summa sahabati Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajaluha naf'an ala ummati musarmada tuba liman yaqalu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismu la yasudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.